Oke, selamat pagi semua rekan-rekan Autodesk User Community Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sebuah online workshop 2,5 aksis CAM untuk Autodesk Inventor. Oke, workshop kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Oke, akan dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagian. Yang pertama adalah overview-nya, dan yang kedua adalah hands-on workshop. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke hands-on workshop, ada sedikit overview mengenai CNC dan mengenai CNC dan CAM. Oke. Pertama, kita akan bahas sedikit mengenai CNC tersebut sebelum kita masuk ke CAM-nya. Oke. Nah, overview dari CAD/CAM proses. Jadi, apa sih bagaimana proses untuk membuat CAD/CAM ini? Ini adalah overview secara keseluruhan, tidak digunakan pada HSM aja, tetapi kalau Anda menggunakan Delcam, Anda menggunakan hampir semua CAM, Alpha CAM dan sebagainya, secara keseluruhan prosesnya mirip-mirip. Pertama, Anda mulai dari CAD model, 3D CAD model. Setelah Anda mulai dari 3D CAD model, kemudian establish job parameter including CNC coordinate system. Jadi koordinat sistemnya, kemudian berapa besar material dan berapa besar atau bagaimana bentuknya dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah Anda harus memilih proses CNC-nya. Ada banyak sekali proses CNC. Salah satunya adalah pocket milling, terus drilling, tapping, contouring, dan sebagainya. Nah, setelah kita memilih jenis proses dari CNC yang cocok, langkah berikutnya adalah kita memilih cutting tools dan machining parameternya. Jadi misalkan berapa spindle-nya, kecepatan spindle, apakah coolant-nya itu hidup atau tidak, kemudian berapa diameter tools-nya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam CAD geometry. Jadi kita mengapply pergerakan tools tersebut ke dalam CAD geometry. Terus kita harus verify. Setelah itu, hal ini akan berulang-ulang terus antara pemilihan cutting tools dan pembuatan pergerakan dari tools, sehingga membentuk sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah post-process. Post-process ini adalah translating antara pergerakan tools atau pergerakan cutter, yang kita biasanya sebut cutter, pergerakan cutter dengan G-code program ke dalam. Jadi hasilnya nanti adalah G-code. Nah, kemudian setelah G-code keluar, langkah berikutnya adalah Anda mentransfer G-code tersebut ke dalam mesin CNC. Nah, setelah CNC-nya masuk, ya tentunya Anda harus men-setting CNC dan mengoperasikannya untuk menjadikan sebuah part. Nah, itu adalah langkah-langkah dari mulai desain hingga manufacturing. Nah, ini tidak tertutup menggunakan HSM Works saja. Anda bisa menggunakan langkah-langkah ini adalah langkah-langkah umum yang digunakan untuk hampir semua CAD/CAM. Jadi contoh untuk Delcam, Mastercam, HSM Works dan sebagainya, Alpha Cam dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai personal safety. Ini kalau menyangkut tentang machining, tentu Anda harus mengerti mengenai safety. Kalau mesin rusak, itu bisa diperbaikin. Cutter rusak, bisa kita replace. Tapi kalau tubuh kita rusak, terluka, itu akan sulit untuk diperbaiki. Maka dari itu sangat penting untuk Anda memperhatikan personal safety. Nah, kita mulai dari mata. Anda harus menggunakan safety glass.
Kenapa? Walaupun mesin CNC itu biasanya tertutup ketika waktu dia proses, operator akan terlindungi oleh eh, istilahnya ada kaca untuk melihat ke dalam, itu tertutup. Tetapi ada baiknya untuk Anda selalu menggunakan kacamata safety, agar kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan, misalkan kita nggak sengaja membuka pintu CNC, dan kemudian ada chip atau tatal dari hasil potongan dari besi itu mental ke mata kita, itu tidak ingin kita terjadi seperti itu. Jadi sangat penting Anda selalu menggunakan kacamata safety. Oke. Kemudian kalau misalkan mesin itu biasanya sih pada mesin-mesin yang baru itu sudah dilengkapi oleh silencer. Jadi untuk supaya mesin tersebut tidak berisik. Tetapi tidak semua mesin dipasang silencer karena silencer itu mahal. Jadi kalau misalkan mesin itu berisik atau ribut sekali bising, ada gunanya Anda menggunakan hearing protection atau untuk melindungi telinga Anda. Kemudian untuk kaki dilarang menggunakan flip-flop atau sandal, ya. Sepatu kulit itu yang terbaik, ya. Kemudian sepatu yang ujungnya ada besi itu tidak perlu digunakan. Tetapi kalau Anda berhubungan, misalkan material Anda itu sangat berat, ya. Kalau material Anda itu sangat berat, maka sepatu dengan ujung besi itu wajib digunakan. Oke. Kemudian untuk pakaian dilarang untuk menggunakan lengan panjang karena bisa nyangkut di spindle, ya, di equipment. Sebaiknya Anda menggunakan kaos lengan pendek atau menggunakan t-shirt. Oke. Kemudian ketika kalau Anda membuka pintu CNC, sebaiknya Anda harus melepaskan jam tangan atau cincin maupun gelang, segala sesuatu perhiasan yang ada di tangan Anda. Untuk celana dilarang menggunakan celana pendek, ya, karena kalau misalkan ada chip atau tatal yang hasil pemotongan itu mental ke paha kita atau ke betis kita, gitu ya. Karena itu adalah proses pemotongan dengan impact, ya, karena ada cutter seperti itu. Nah, maka dari itu chip tersebut akan menjadi panas. Oke. Jadi kalau misalkan kena ke kulit itu lumayan membakar. Jadi sebaiknya lindungi kaki Anda menggunakan celana panjang, blue jeans itu bagus, atau celana panjang kerja boleh juga. Kemudian kalau Anda punya rambut panjang, khusus mungkin untuk perempuan dan sebagainya, sebaiknya Anda harus menggunakan topi, ya, atau pelindung hairnet, gitu ya, hairnet untuk melindungi rambut Anda supaya tidak tersangkut pada spindle. Oke. Kemudian dilarang menggunakan glove, sarung tangan, ya, karena bisa nyangkut juga di mesin. Ya, memang ini mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar mengenai hal-hal seperti ini. Kedengeran Mas Rio Firmansyah? Oke, ya, Mas Agus. Selamat datang Mas Agus. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah pernah mendengar mengenai personal safety karena ini sangat umum sekali. Tetapi ini wajib saya utarakan karena personal safety ini adalah safety first. Kita mengutamakan keselamatan di atas segalanya, di atas produksi maupun optimisasi. Oke. Setelah kita mengetahui tentang safety, ada baiknya kita juga mengenal mengenai cutting tools-nya. Ada baiknya kita mengenal mengenai cutting tools-nya. Nah, ada beberapa jenis cutting tools yang bisa digunakan di dalam CNC.
Oke, khususnya milling CNC karena kita akan bahas mengenai milling. Sorry, sebentar saya potong dulu ya. Mas Rio Firmansyah, coba Anda masuk ke dalam opsi voice over IP. Di situ ada voice over IP. Kemudian Anda perbesar suara speakernya, Mas, supaya kedengaran lebih jelas. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ada banyak sekali cutting tools di dalam CNC, ya. Ini adalah beberapa cutting tools, jenis cutting tools yang yang umum digunakan, ya. Tentunya ada nanti cutting tools custom, tapi itu berbeda lagi. Yang kita bahas sekarang adalah cutting tools yang umum saja. Oke. Nah, pertama adalah face mill. Face mill ini biasanya untuk persiapan untuk meratakan benda kerja di awal. Pertama untuk namanya juga face mill, artinya untuk meratakan bidang, ya. Nah, face mill ini sangat bisa digunakan. Pertama, bentuknya itu adalah besar. Dia memiliki diameter besar karena tentunya untuk optimisasi. Kalau misalkan benda kerjanya besar, tentu face millnya juga besar. Oke. Kemudian dia memiliki cutting tools, bukan keseluruhan material dalam menjadi satu cutting tools, tetapi biasanya sistemnya sistem insert. Oke, biasanya dia apakah carbide, apakah keramik dan sebagainya. Dia di-insert, pemotongnya itu di-insert atau dimasukkan pada ujung-ujung dari nose. Kita sebutnya nose, itu salah satu ininya, ya. Nah, seperti itu. Kenapa dia besar? Kenapa dia menggunakan insert? Ya karena untuk mempermurah aja. Bayangkan kalau misalkan satu face mill itu bentuknya besar seperti itu, materialnya 100% carbide, tidak sistem insert. Bayangkan berapa mahal berapa mahal cutting tools tersebut. Oke, maka dari itu orang menemukan cara yang lebih murah, yaitu dengan cara sistem insert. Nah, ini yang paling sering digunakan, yaitu cutting tools and mills. Oke. Ada beberapa jenis. Pertama, flat nose, ball nose, bull nose dengan chamfer. Yang kita sebut the nose itu adalah ujung bawahnya itu, ya. Kalau kita sebut flat, artinya dia datar. Oke, datar. Kalau ball nose, artinya dia memiliki radius setengah dari bola. Oke, setengah dari bola. Jadi radiusnya itu adalah sama dengan diameter diameter bolanya itu sama dengan diameter dari cutting tersebut. Oke, kalau bull nose, bull nose itu memiliki radius pada pojok-pojoknya aja, pada sisi-sisi dari diameter tersebut. Oke, kalau Anda lihat di sini dia setengah bola. Kalau yang ini hanya di ujung sebelah sini dan sebelah sini saja. Oke, biasanya ini untuk kalau misalkan ujung-ujungnya itu memiliki radius. Oke. Nah, kemudian untuk membuat chamfer ada juga sistemnya seperti ini. Dia memiliki bentuk seperti segitiga seperti ini. Kemudian untuk membuat corner untuk outer radius ada juga yang disebut dengan corner radius tools atau corner round, berbentuk seperti ini. Dia untuk membuat outer diameter. Outer corner, jadi untuk radius di luar, bukan di bagian dalam. Oke. Kemudian untuk memotong atau untuk membuat slot, ya, ada juga yang disebut dengan slot mill atau slotting saw, ya. Bentuknya adalah seperti ini. Ada beberapa jenis. Ini adalah biasanya untuk memotong. Kemudian untuk membuat lubang ada dibagi dua biasanya, yaitu sebut spot drill untuk membuat drill spot. Kemudian ada untuk countersink-nya. Dan juga ada yang kita sebut dengan twist drill untuk membuat lubang, ya, drilling biasa. Kemudian untuk untuk arah putaran. Nah, cutting tools, arah putaran cutting tools secara default, semua tools itu bergerak clockwise, bukan counterclockwise, tapi clockwise. Atau kalau di dalam G-code-nya itu menggunakan M3. Oke, kecuali adalah tab kiri. Oke, untuk membuat tapping
Oke, tetapi tapping kiri itu arahnya counterclockwise. Tapi kalau misalkan kecuali tapping kiri, semua tools itu berputar clockwise. Oke, jika kita lihat dari atas, tapi ya kita lihat dari atas. Nah, jika kita lihat dari atas, kemudian untuk pemotongan, jenis pemotongan. Di sini jenis pemotongan ada dua jenis pemotongan. Yang pertama adalah climb, yang kedua adalah konvensional. Oke, mungkin sebagian juga udah pernah mendengarnya. Ini saya cuma mengulangi saja. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah climb. Ya, untuk konvensional ini biasanya digunakan pada mesin-mesin milling konvensional yang manual, biasanya pada manual seperti itu. Sedangkan kenapa pada mesin milling manual tidak menggunakan sistem climb? Karena kalau Anda menggunakan sistem climb pada mesin milling manual, mesin milling manual, karena ada backlash pada spindle. Karena ada backlash pada spindle, biasanya menghasilkan pergerakan dia lari gitu ya, seakan-akan lari ke sini. Seakan-akan lari. Nah, maka dari itu konvensional selalu menggunakan mesin milling biasa atau mesin milling konvensional yang biasa selalu menggunakan pergerakan cutting adalah konvensional. Jenis konvensional, tidak pernah menggunakan climb. Karena kalau climb dia seakan-akan seperti kayak nyangkut terus jepret gitu ya, kayak jepret gitu. Jadi kalau Anda pernah melihat kayak ada nyangkut terus cetak gitu ya, itu biasanya karena Anda melakukan pergerakan climb. Nah, tapi kenapa pada mesin milling CNC climb bisa? Karena mesin milling CNC menggunakan ball bearing, menggunakan ball bearing sehingga mengatasi backlash tersebut. Karena tidak ada backlash, maka Anda bisa menggunakan climb. Jadi nggak ada lagi istilah lari seperti itu ya, istilah lari tanda kutipnya. Nah, maka dari itu ketika Anda menggunakan CNC selalu sebaiknya Anda selalu menggunakan climb, jenis climb milling. Kenapa? Karena menghasilkan cutting pressure yang lebih rendah dan panas yang lebih rendah, menghasilkan hasil potongan yang lebih halus, yang nanti buntut-buntutnya adalah memperpanjang umur dari cutter. Memperpanjang umur dari cutter. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kecuali kalau misalkan ada catatan khusus dari manufakturer dari mesin milling tersebut. Misalkan mungkin mesin millingnya nggak pakai ball bearing atau mungkin pakai V-belt, timing belt mungkin dan sebagainya, karena supaya untuk ngilangin backlash, tapi ada walaupun backlash hilang tapi masih bisa nyangkut, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian cutting formula ini mungkin juga beberapa sudah pernah mengetahuinya. Di sini ada cutting speed ya, dia hasilnya dari spindle speed maupun dari diameter. Kemudian ada spindle speed, kemudian ada feet, dan ada feet per tooth. Biasanya cutting speed dengan feet ini biasanya ditentukan berdasarkan jenis jenis cutter, material cutter, apa yang dipotong dan sebagainya. Kayak seperti ini cutting datanya. Misalkan saya menggunakan material cutting toolsnya ini ya, maksudnya di sini ini yang akan kita potong ya, yang ini akan kita potong, cutting toolsnya adalah yang ini, HSS atau carbide. Jadi kalau kita menggunakan HSS, nanti kalau misalkan materinya nanti akan kita sharing di website komunitas. Jadi Anda masuk aja ke website komunitas Autodesk, nanti di situ akan saya upload full.
Nah, kemudian di sini materialnya apa yang akan kita potong. Jadi kalau misalkan saya menggunakan aluminium, kalau pemotongnya adalah carbide, maka cutting speednya adalah 800 feet per menit. Ini kebetulan pakai feet per menit. Kalau Anda menggunakan milimeter per menit, silahkan Anda konversiin aja. Oke, dan sebagainya. Kemudian ada juga kalau ini untuk milling. Kemudian kalau yang ini untuk drilling. Ya, jenisnya ini jenis ingat ya, drilling itu bukan cuman prosesnya ada beberapa jenis, ada drilling, ada countersink, ada reamer, oke, ada tap, ya. Nah, jadi di sini materialnya kalau misalkan aluminium, kalau saya mau ngedrill, maka saya menggunakan cutting speed 300 feet per menit. Oke. Nah, itu adalah cutting speed. Gimana kalau untuk cutting feed? Nah, ini salah satu contoh untuk cutting feed-nya. Nah, cutting feed itu tergantung diameter in range. Oke. Kemudian pemotong ininya apa? Misalkan seperti itu. Misalkan saya ingin memotong menggunakan proses milling aluminium, terus diameternya adalah misalkan ini dalam bentuk inci ya, kebetulan inci, misalkan setengah inci, maka kita menggunakan 0,006 inch per revolution. Oke, kalau Anda mau ganti menjadi milimeter per revolution, silahkan. Oke, nanti Anda bisa ini kan. Kemudian kita akan bahas mengenai toolpath terminologi. Kenapa saya membahas seperti ini? Karena sebelum Anda masuk ke CAM, ada baiknya Anda mengenal dulu terminologi dalam CNC. Kalau misalkan Anda tidak mengenal terminologi dalam CNC, atau Anda tidak mengetahui maksud-maksud dari informasi-informasi dalam CNC tersebut, maka akan agak sulit Anda menguasainya. Oke. Nah, ini adalah untuk terminologi atau arti-arti ketika Anda membuat pergerakan dari 2D toolpath. Ingat ya, ini cuma baru 2D. Kita belum berbicara mengenai 5 axis dan sebagainya, 4 axis, 5 axis atau multiple axis. Kita belum bicara itu. Oke, kita baru membicarakan 2D. Nah, pertama, misalkan di sini ada clearance height. Clearance height ini adalah tinggi di mana kalau misalkan cutter tersebut tidak digunakan, maka dia akan naik ke arah clearance height. Oke. Kemudian rapid height itu adalah pergerakan cepat. Kalau misalkan Anda menggunakan G00, misalkan Anda mau pindah dari sini dari titik 1 ke 2, misalkan Anda naikkan dulu G00 Z berapa misalkan gitu, maka ini adalah ketinggian rapidnya. Oke, G00 Z dia jadi bergerakan tanpa memakan, tapi dengan cepat. Oke. Kemudian feet height ini adalah ketinggian minimum dia mulai memakan. Oke, maksudnya memakan ini memotong ya. Maksudnya memakan adalah memotong. Kemudian top of stock itu artinya batasan tinggi dari material. Anda lihat di sini feet height itu ada di atas top of stock. Oke, di atas ketinggian dari material. Ya, kenapa? Kenapa tinggi dari pemakanan ini tidak tepat pada ujung top of stock? Karena Anda harus memberikan jarak dulu sebelum Anda memotong. Karena nggak mungkin dong Anda langsung menempelkan part tersebut, kemudian menempelkan cutting tersebut pada material, terus Anda makan langsung, nggak mungkin. Ya, karena apa? Karena akan terjadi gesekan, terjadi panas, hasilnya bisa mengurangi, membuat cutter kita tumpul. Oke, jadi beri dia jarak sedikit untuk dia mulai berputar, untuk mulai memotong. Oke, seperti itu. Nah, kemudian step down atau depth, ya. Step down, depth ini bagian kedalaman. Step down itu adalah kalau misalkan Anda punya lubang sebesar 10 mili. Nah, kita bisa setting step down-nya itu 2. Artinya apa? Dia akan motong lubang tersebut sedalam 2, terus dia potong, kemudian masuk lagi sepanjang 2, itu adalah step down. Jadi, setiap kali dia turun, itu
sekali dia turun itu yang kita sebut dengan step down. Kalau depth itu adalah total dari kedalamannya. Jadi yang kalau misalkan saya punya lubang 10, step down-nya 2, maka artinya depth-nya itu 10, step down itu artinya dia setiap kali motong turun 2 mili. Turun 2 mili. Setelah udah 2 mili selesai, turun lagi 2 mili. Turun lagi 2 mili sampai kedalaman depth. Oke. Kalau allowance ini adanya toleransi aja, ini masalah toleransi. Kemudian ada step over. Step over itu adalah kalau tadi step down itu adalah masuk ke dalam arah Z minus, oke, Z minus. Tetapi kalau step over itu ke arah sumbu X atau ke arah sumbu ke arah sumbu Y ya, bukan ke arah sumbu X, tapi ke arah sumbu Y. Kalau Anda lihat pada Cartesian yang ada di sini. Oke, pada origin yang ada di sini. Nah, tapi kalau kita lihat dari arah 3D-nya seperti ini, ada cut direction. Kalau cut direction ke arah X, seperti ini. Ingat, dia harus clockwise. Oke, clockwise. Muternya pasti clockwise. Mohon maaf. Sebaiknya harus menggunakan climb, ya, menggunakan climb. Oke, jenis climb. Bukan masalah ininya apa clockwise. Kalau clockwise itu cuma arah spindle. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan, kemudian kita udah bahas tentang cutting tools-nya, kita juga udah bahas mengenai terminologinya. Sekarang kita masuk ke mesinnya. Bagaimana sih bentuk dari vertical milling machine-nya? Secara umum bentuknya adalah seperti ini. Ini cuma sebagai gambaran. Kalau bentuk itu banyak sekali perbedaan di luar sana. Ada yang tertutup, ada yang macam-macam. Jadi kita kalau masalah bentuk itu sangat opsional, tergantung manufakturernya. Tapi secara umum dia memiliki kolom untuk menggerakkan arah Z, kemudian memiliki table meja kerja ke arah Y dan X. Ingat ya, ini adalah untuk vertical milling ya. Ada beda lagi, nanti ada horizontal milling dan sebagainya. Nah, ini untuk 2,5 aksis. Oke, 2,5 aksis. Nah, kemudian gimana sih cara kerja CNC? Cara kerja CNC ini seperti ini. Jadi pertama kita memasukkan komen, oke, masukkan komen ke dalam controller, ke dalam controllernya. Kemudian controller itu akan memberikan komen ke servo motor. Oke, servo motor dia akan menggerakkan table atau menggerakkan kolom nantinya. Ya, yang digerakkan adalah ball screw. Ya, kenapa menggunakan ball screw? Kenapa nggak menggunakan screw biasa gitu kan ya? Supaya menghilangi backlash. Dulu waktu saya diploma 3, saya bikin CNC flame cutting, pakai ball screw, waktu membuat CNC flame cutting untuk tugas akhir. Untuk controlling, kalau pakai ball screw memang sangat terbaik. Tapi permasalahannya ball screw itu mahal, sehingga waktu itu kita menggunakan ide adalah menggunakan timing belt dengan kompensasi pulse untuk, jadi kalau misalkan ada backlash sedikit dikompensasi oleh software gitu. Nah, kemudian yang bagus, yang CNC yang bagus, dia akan memberikan feedback ke dalam controller untuk ngasih tahu bahwa apakah posisinya udah benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dia selain memberikan komen atau menggerak, jadi ini dua arah controller. Jadi dari controller ke servo ngasih komen berdasarkan pulse, ya kan? Kalau servo itu kan pulse aja, pulsa gitu kan, pulse. Nah, kemudian di belakang servo itu biasanya ada sensor untuk apa itu namanya, posisi apa saya lupa namanya sensornya, dan dia akan menghasilkan sinyal juga yang akan dibaca oleh sensor dan dikirim ke dalam controller untuk mengetahui apakah benar pergerakan dari table-nya itu benar atau enggak, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau untuk koordinat sama seperti yang saya katakan tadi. Kalau arah X, Y, Z-nya, jadi ini adalah koordinat yang bukan kaliper. Kalau digital kaliper kan jangka sorong, ya kan? Ini dia sensor. Saya lupa apa nama sensornya itu. Sensor
sensor, saya lupa, nanti saya ini deh, saya agak lupa. Nah, ini adalah untuk mesin koordinat, ya, mesin koordinatnya arah X, Y, dan Z. Nah, tapi harus Anda perhatikan bahwa walaupun yang bergerak adalah kolom maupun tabel, walaupun yang bergerak adalah kolom maupun tabel atau meja, tetapi yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda bahwa yang bergerak itu, kalau dalam programming, ya, dalam programming walaupun kenyataan yang bergerak adalah itu adalah kolom dan meja, ya, tetapi dalam membuat program yang Anda harus tanamkan dalam pikiran Anda adalah yang bergerak adalah tools, bukan, atau cutter yang bergerak, bukan kolom maupun bukan meja, tetapi cutter yang bergerak. Oke, kalau kita tahu kan bahwa cutter ini kan stay di kolom, ya kan, stay di kolom. Yang bergerak ke arah X, Y-nya kan meja. Tetapi yang kita harus pikirkan ketika saya melakukan programming itu adalah kebalikan, yaitu yang bergerak adalah cutter, bukan meja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan mesin offset, titik nol dari mesin. Jadi ini adalah perbandingan dari titik nolnya. Nah, kemudian ini adalah tool length offset. Jadi untuk mengetahui ujung dari, karena kan titik nol mesin itu kalau kita masukkan tools dari situ ada berapa panjang tools itu kan kita berbeda-beda. Maka dari itu sebelum kita mulai biasanya kita setting dulu tuh. Biasanya kita setting dulu berapa tinggi dari tools tersebut terhadap meja atau terhadap reference. Banyak cara. Ya seperti yang di sini, kita menggunakan datum part, kita berdasarkan part. Ya ini yang paling mudah. Yang paling mudah dilakukan. Kita atur menggunakan menggunakan alat ukur itu, ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan blok 123. Maksudnya blok 123 ini blok standar yang udah standar, yaitu sebesar 1 kali 2 kali 3 inci, 1 inci kali 2 inci kali 3 inci. Nah, ini balok ini standar, jadi balok ini biasanya kita gunakan untuk melakukan perhitungan tidak langsung biasanya, seperti itu. Nah, ini yang lebih baik lagi, tapi yang paling baik adalah menggunakan tool probe, yang yang kayak untuk mengukur apa itu, saya lupa lagi namanya bahasa Indonesianya, jadi dia ada ininya, ada jarumnya itu dia berputar, jadi nanti akan mengukur berapa ketinggiannya. Jadi kayak jangka sorong tetapi dalam bentuk probe, ya. Seperti itu yang terbaik. Kemudian coordinate system ini adalah titik nol untuk kerja. Jadi titik nol itu ada beberapa, ya. Titik nol mesin, titik nol tools, titik nol kerja, benda kerja. Jadi Anda harus selalu waspada terhadap ketiga tersebut, karena jangan sampai tertabrak nantinya, jangan sampai tabrakan. Apalagi antara benda kerja dengan tools, hati-hati. Juga dengan ininya dengan cekamnya ini, ya, hati-hati. Nah, di sini salah satu contoh adalah pada bagian ujung sini. Kita bisa aja ngesetting dimanapun yang kita inginkan. Itu tergantung kita untuk working coordinate systemnya. Work coordinate system untuk koordinat titik nol dari part, ya. Tetapi harap diingat bahwa hati-hati terhadap titik koordinat nol benda kerja dan nol cutter. Oke. Nah, kemudian untuk overview dari CNC-nya adalah seperti ini. Ya, setelah kita udah bahas mengenai cutting tools, kita udah bahas mengenai mesinnya dan sebagainya. Secara umum penggunaan CNC adalah seperti ini. Jadi pertama panasin dulu, pre-start, ya. Kemudian hidupkan controllernya, start home semua. Oke, kemudian masukkan tools, oke, ke dalam chuck, ya. Biasanya ke dalam chuck-chucknya seperti itu. Kemudian tentukan tool length offset yang seperti yang saya katakan tadi, titik nol toolsnya tersebut, oke. Kemudian set fixture offset untuk XY-nya dan Z-nya.
kemudian setelah itu Anda masukkan CNC programnya, program CNC-nya, Anda masukkan G-code dan sebagainya. Ingat, ini hasilnya Anda masukin dari mana? Anda bisa manual, Anda masukkan di controllernya langsung, atau Anda bisa menggunakan RS32 ya, dari komputer ke mesin, atau Anda bisa menggunakan USB ya, sekarang udah ada ini, atau Anda bisa menggunakan floppy disk, yang kalau zaman dulu pakai floppy disk. Waktu zaman saya dulu masih nggak tahu sekarang masih pakai atau enggak. Pakai floppy disk, dimasukin di komputer dulu, terus di copy G-code-nya, masukin lagi ke controller. Atau Anda juga bisa menggunakan RS32 seperti itu, untuk jadi langsung dari komputer ke controller. Oke, ini juga hasil G-code ini merupakan hasil translate dari pergerakan tools yang ada ketika di CAM. Oke, seperti itu. Nah, kemudian Anda run dulu programnya. Oke, running program. Ingat ya, setelah Anda masukkan, Anda run dulu program tersebut. Ya, terus Anda trial sekali, lihat pergerakannya tanpa ada material. Ingat, tanpa ada material. Kemudian Anda lihat apakah pergerakannya itu normal atau tidak ya. Kalau sudah oke, baru kita jalankan semuanya. Nah, terus kita adjust offset kalau misalkan dibutuhkan ya. Baru kita jalankan. Kalau sudah selesai ya bersihkan shutdown seperti itu. Nah, kemudian CNC ini menggunakan G dan M code. Oke. Mungkin Anda sudah mengenal G code yang paling sering digunakan. Tapi ya, mungkin sedikit yang mengenal bahwa CNC juga menggunakan M code. Oke, M code ya. Maksudnya G code dan M code ini apa? G code ini biasanya digunakan pada umumnya digunakan sebagai preparation movement. Biasanya kita disebutnya adalah kode yang digunakan untuk mengkontrol pergerakan dari tools. Biasanya seperti itu. Oke, biasa pada umumnya seperti itu. Kayak misalkan di sini ada untuk G1 yaitu pergerakan lurus ya, pergerakan lurus, line motion. Kemudian G2 clockwise arc, dia membuat arcus tapi clockwise. Oke, G3 counterclockwise dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau yang ini salah satu contohnya aja. Ada banyak sekali, nanti saya akan sharing di website komunitas mengenai full G-code dan M-code-nya. Oke. Nah, kemudian M-code ini biasanya digunakan untuk auxiliary code ya, yaitu kode-kode tambahan biasanya digunakan untuk mengontrol mesin biasanya. Jadi contoh misalkan apakah coolant-nya itu hidup atau enggak. Kemudian end program kayak seperti ini, M2 itu adalah program selesai. Kemudian program stop ya. Kemudian kita untuk mengatur spindle apakah clockwise atau counterclockwise, karena kan kita bisa counterclockwise seperti yang saya katakan, semua tools kecuali tab menggunakan M3 ya. Ingat M3 tadi saya sebutkan M3 bahwa spindle adalah clockwise. Oke. Anda bisa juga setting spindle adalah counterclockwise kalau untuk misalkan untuk tab dan sebagainya. Nah, seperti itu adalah G-code dan M-code. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya kita akan masuk langsung ke inventor. Gimana caranya untuk membuat cam? Oke, tapi setelah break yang satu ini ya, kita break selama 1 menit.